Selamat datang di channel YouTube Jackson Myring. Kita kembali membuktikan teorema 27 di mata kuliah analisis real bagian D. Jika A lebih dari 0, maka super A lebih dari 0. Jadi yang diketahui adalah A lebih dari 0, targetnya adalah super A lebih dari 0. Karena kalimatnya dimulai dengan jika A lebih dari 0, maka dalam proses pembuktian formalnya kita tulis ambil sebarang A lebih dari 0. Akan dibuktikan super A lebih dari 0. Kita akan membuktikan menggunakan kontradiksi, andaikan negasi Q-nya adalah super A lebih dari 0, sehingga negasinya adalah super A kurang dari atau sama dengan 0. Maka ada dua kemungkinan dari super A-nya. Yang pertama adalah super A sama dengan 0. Maka kalau super A sama dengan 0, maka kita akan peroleh 1 sama dengan A dikali super A sama dengan A kali 0, karena super A-nya sama dengan 0. A kali 0 itu telah kita buktikan dalam teorema sebelumnya sama dengan 0. Jadi di sini diperoleh 1 sama dengan 0. Ini tentunya bertentangan dengan kebenaran umum, yaitu 1 lebih dari 0. Jadi kemungkinan pertama ini menghasilkan kontradiksi. Sekarang kemungkinan yang kedua, super A kurang dari 0, maka berdasarkan sifat inverse perkalian, di mana super A dikali A sama dengan identitasnya, yaitu 1 identitas perkalian. Dan berdasarkan teorema 26D, sebelum kita memahami kalimat 1 sama dengan seterusnya tersebut, kita ingat kembali teorema 26.D, yaitu jika A lebih dari B dan C kurang dari 0, maka berdasarkan teorema 26 bagian D yang telah dibuktikan sebelumnya, kita peroleh AC kurang DC. Tandanya berbalik arah karena kita kali kedua ruas dengan bilangan negatif. Itu yang kita kenal dalam aljabar sebelumnya. Pada konteks teorema 27 ini, kalimatnya berbunyi adalah jika A lebih dari 0, A lebih dari 0, berarti di sini B-nya adalah sama dengan 0. Kemudian C-nya di sini adalah 1 per A. Di sini 1 per A kurang dari 0, jadi B-nya adalah 1 per A kurang dari 0. Maka kita peroleh A dikali C. C-nya seper A, berarti A dikali 1 per A. A dikali C. C-nya adalah 1 per A dalam konteks teorema 27 ini. Kurangi BC. B-nya adalah 0, C-nya adalah 1 per A. Jadi 0, B-nya 0, C-nya 1 per A. 0 dikali 1 per A itu sama dengan 0, karena kita telah buktikan bahwa 0 kali A atau 0A kali 0 itu sama dengan 0 pada teorema sebelumnya. Jadi di sini diperoleh A dikali 1 per A itu nilainya hasilnya 1. 0 dikali 1 per A itu hasilnya adalah 0. 1 kurang dari 0. Ini juga bertentangan dengan kebenaran umum, yaitu 1 lebih dari 0. Jadi kita kembali ke teorema 2.7 yang kemungkinan kedua, jika super A kurang dari 0, maka berdasarkan sifat inverse perkalian dan teorema 26.D diperoleh 1
itu sama dengan A dikali 1 per A ini tadi, A 1 per A itu kurang dari 0. Ini juga kontradiksi dengan kebenaran bahwa 1 lebih dari 0. Jadi kemungkinan 1 dan kemungkinan 2 itu menghasilkan kontradiksi. Jadi di setiap kemungkinan dihasilkan kontradiksi yang menunjukkan bahwa pengandaiannya salah. Jadi seharusnya bukan 1 kurang A kurang dari atau sama dengan 0. Jadi seharusnya 1 per A lebih dari 0. Demikian pembuktian teorema 2.7. Tetap semangat untuk belajar analisis real. Terima